Langsung mau punya momongan kah, Kak? Gimana? Malam pertamanya. Halo semuanya, kembali lagi sama Ravi. Dan aku Desi. Di video kali ini kami bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di Instagram Jessie. Yes. Lebih tepatnya tentang pernikahan. Ya, after married atau persiapan married. Yes. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Jess, gimana ketika sadar kehidupan setelah menikah udah harus lepas dari orang tua? Sedih nggak? Jadi dulu tuh kayak waktu Arfi minta aku buat nikah sama dia, yang pertama aku pikiran adalah orang tua aku. Kayak aku sedih gitu, kayak dulu nggak bayangin ya kalau harus tinggal pisah sama orang tua. Sedangkan sebelumnya tuh setiap hari sama orang tua. Ya aku sedih banget, kayak hampir satu nikah tuh aku langsung ke flashback memori-memori aku sama orang tua aku. Kayak seneng sedihnya aku jadi nangis. Seneng sedihnya tuh kayak aku flashback semua terus. Tapi ya gimana, ini adalah proses yang harus kita lewati sebagai manusia gitu. Dan apa ya, untungnya masih satu kota, jadi masih sering ketemu, masih sering kontak-kontakan juga. Ya apa, transisinya itu udah mulai kita jalanin ya. Jadi gitu, tapi harus bisa sih. Pokoknya nggak lepas komunikasi sama orang tua. After married, apa banyak hal baru yang Kak Jess baru ketahui tentang Arfi? Ada beberapa, tapi mostly aku udah tahu kamu tuh kayak gimana. Cuman karena kan kemarin tuh kita sebelum nikah kita nggak tidur bareng ya, jadi aku nggak tahu kalau kamu tuh tiap tidur harus dengerin podcast. Dan menurut aku tuh agak berisik. Jadi mandi dengerin podcast, bersih-bersih dengerin podcast, tidur dengerin podcast. Kayak dia tuh harus ada suara orang lain di kehidupan ini gitu. Tapi itu positif nggak? Ya ada positif dan negatifnya. Aku bisa up to date, cuma negatifnya aku berisik karena aku tuh suka yang tenang gitu. Oke. May I know how to manage the financial issue? Gimana yo? Ini bisa panjang banget sih kalau dijelasin ya. Iya, Cuman intinya selain ngebudget, kita juga udah omongin di awal pernikahan kayak gimana sih kita tuh ngebagi antara dua orang ini loh. Gimana pembagianmu? Kamu harus tanggung apa aja, aku harus tanggung apa aja, dan apa aja yang ditanggung berdua kayak gitu. Itu tuh harus udah jelas di awal. Jadi yang paling penting komunikasi antar pasangan. Apakah Jessie ada kesepakatan juga sebelum menikah kayak pembagian tugas gitu? Sebenarnya awal-awal tuh nggak ada ya. Semuanya aku sendiri. Aku kira aku bisa, ternyata aku nggak bisa. Dan aku ngebantu Jessie pun aku juga nggak secapek loh ngebantu. Kita bagi tugasnya gini. Jessie itu bagian masak, aku bagian cuci piring, terus aku bagian vakum, Jessie bagian ngepel, sama Jessie juga bagian cuci celana dalam. Iya, cuci baju. Terus Arfi yang beresin kasur kadang-kadang kayak gitu, ambil paket, ambil gojek. Itu pun capek bagi dua. Kalian pakai skincare apa? Dua-duanya mulus sih. Jadi skincare. Jadi kita pakai skincare itu macam-macam sih. Iya. Tapi kalau aku pribadi ngerasa salah satu yang paling efektif itu adalah sunscreen. Iya benar, kayak percuma kan pakai skincare sebagus apa kalau nggak keluar rumah nggak pakai sunscreen, atau di rumah nggak pakai sunscreen, itu sama aja bohong. Yes. Jadi sunscreen tuh paling penting ya, karena dia bisa ngelindungi dari sinar-sinar matahari yang jahat, polusi gitu. Kalau favorit kami dari Skintific yang Parfum Ceramide ini, kami pakai ini setiap tahap akhir skincare, terutama di pagi hari. Kamu udah pakai belum tadi? Belum. Bedanya aku pakein. Itu teksturnya enak banget, ringan, terus gak lengket. Dan yang paling penting dari sunscreen tuh nggak white cast. Jadi kalau white cast itu maksudnya kalau dipakai tuh jadi abu-abu gitu. Banget juga kami berdua tuh cocok sama sunscreen ini. Jadi satu bisa dipakai berdua. Yes. Dulu sih waktu aku SMA aku udah jalan banget merhatiin kulit. Kayak ya wis pakai sabun muka, kalau mukanya salah-salahan, setelah itu langsung berangkat. Itu nggak baik ya. Jadi kalau bisa kalian itu biasain pakai sunscreen, harus bisa. Kalau berantem solusinya gimana? Beda nggak sama pas lagi masa pacaran? Emang nggak. Kalau solusinya itu menurutku sih sama aja. Menurutku setiap pasangan pasti ada masalah.
nggak mungkin nggak ada masalah sama sekali, itu berarti pasangan ajaib, ya kan. Yang paling penting itu gimana cara mengatasinya. Gimana Gitu. tuh? Caranya ya diselesaikan, komunikasi baik-baik. Kadang-kadang memang Jessie bisa gondok gitu, tapi aku selalu ngomong ke Jessie, kalau kamu gondok ya masalahnya nggak bakal selesai gitu loh. Kalau gondok, Gondok itu ngambek maksudnya. gondok itu ngambek, nggak mau ngomong. Mm. Jadi aku itu nggak tahu salahku itu di mana. Aku itu nggak tahu Jessie itu maunya gimana. Tapi kalau Jessie ngomong, Dek, kamu tuh loh gini gini gini. Lain kali kamu gini 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 ya. Tuh, walaupun kadang-kadang masih keulangin. Pasti susah ya bro buat ngutarain apa yang bikin kita mangkel gitu, karena kalau kita ucap tuh kayak mangkel lagi jadinya. Iya, iya. Dulu tuh aku silent treatment ke Arfi dan semakin kesini aku ngerasa tuh nggak baik, dan awal-awal tuh emang susah kayak ngomong, kok kamu gini sih gitu. Tapi ternyata waktu udah dicoba itu tuh helpful banget buat kita Yes. berdua. Langsung mau punya momongan kah, Kak? Ini pasti itu ya, ada pro dan kontra ya. Iya. Kalau kami pinginnya 3 tahunan lagi lah. Iya, nunggu benar-benar finansialnya lebih stabil daripada sekarang, nungguin mentalnya lebih kuat lagi. juga. Ya walaupun emang anak itu adalah rezeki dari yang di atas yang nggak bisa kita tolak dan kita nggak bisa ngatur dapatnya kapan ya, karena itu dikasih gitu. Yes. Dan kami pun menghargai pilihan teman-teman yang nganggap nikah harus langsung punya anak. Kami tetap menghargai keputusan kalian. Kebetulan kami masih tinggal di apartemen, dan kami merasa kalau sudah punya anak terus anak tinggal di apartemen itu kasihan. Jadi kami pengen punya rumah dulu, pengen finansialnya lebih oke dulu. Next, kenapa memutuskan untuk mengapak daripada beli rumah? Pertimbangannya apa aja? Oke. Yang pertama karena emang kita punyanya apartemen. Yes. Karena kalau rumah itu belinya mahal, kalau ngontrak itu kayak sayang juga. Karena kita berdua aja jadi ngerasa cukup di apartemen, dan kita juga sering keluar-keluar juga. Yes. Walaupun kalau di apartemen memang lebih mahal biaya pemeliharaannya ya. Ya benar mahal. Listriknya mahal. Karena kan di up ya, dia kayak melalui Beberapa pihak. beberapa pihak gitu. Jadi pertimbangannya itu aja sih sebenarnya. Tapi tetap pingin pindah ke rumah. Jadi sekarang masih proses nabung. Doakan nabungnya lancar. Amin. Tapi ini apartemen kecil aja bersih-bersihnya capek ya. Biasanya buat pembukuan masing-masing atau digabung jadi satu. Kita dipisah. Bisa. Aku sendiri, Cici sendiri, karena kita punya penghasilan masing-masing. Jadi mungkin banyak ya yang apa sih kayak masih menganut uang suami adalah uang istri adalah uang suami. Gak apa juga. Gak apa-apa, cuman kalau kita prinsipnya beda. Jadi uang Arfi tetap dipegang, uang Arfi tetap aku pegang. Asalkan pembagian keuangan sudah jelas. Iya. Alvin nanggung ini, Jessie nanggung ini. Yes. Tapi kita juga harus tetap terbuka atas pengeluaran dan pemasukan yang kita dapetin ya. Karena kan emang namanya suami istri udah nggak ada privacy juga, dan itu tuh harus terbuka. Yes. Tuh, Biar setuju. bisa saling ngingetin juga kalau udah over pengeluarannya. Betul. Terus kalau ada saran-saran gitu kita bisa lebih improve. Bahkan kadang-kadang itu aku juga ke kamu juga kan, kok pengeluaran makanan sudah segini ya gitu Iya. kan. Kak, sebelum nikah ada perjanjian pranikah gitu nggak? Kita nggak pakai. Kita nggak pakai perjanjian pranikah, tapi sebenarnya memang disarankan untuk memakai. Oh, ini pelajaran hukumnya. Pelajaran hukum, ada di hukum. Apa yang perlu dipersiapin sama anak-anak muda biar nggak kaget sama dunia pernikahan? Apa ya sebenarnya? Apa ya? Harus mengenal pasangan lebih dalam sih. Iya. Ini tuh beda kayak kalau ngomongin apa sih harus dipersiapin anak SMA mau masuk kuliah gitu kan. Soalnya itu tuh kayak misal harus belajarnya lebih giat lah, harus gimana. Tapi kalau pernikahan tuh nggak ada teori yang paten gitu. Betul, karena itu tergantung sifat pasangan kalian juga. Iya. Kamu kan bakal nikah tuh sekali seumur hidup gitu loh. Untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kamu harus siap sama sifatnya dia harus siap sama gimana ngeladenin dia, gitulah. Jadi sama-sama saling mengerti. Kadang-kadang harus yang maafin gantian gitu. Kadang-kadang si cowok maafin, kadang-kadang cewek yang maafin gitu lah. Yang penting jangan terburu-buru lah. Iya.
Kak, negara impian kalian berdua dong. Jadi kita tuh udah pingin honeymoon ya. Ya, kita ingin honeymoon ke Jepang sebenarnya. Karena Jepang itu apa ya? Kayak aku ngeliat di sosmed itu Jepang kayak keren aja gitu. Ya menarik kotanya. Terus dari cerita-cerita teman yang udah pernah ke sana itu katanya bagus. Kalau kita jujur ini belum pernah keluar negeri dan kayak Jepang tuh yang paling apa ya? Paling set gitu sama kita. Iya, paling Dan set. kita juga suka sama makanannya. Iya benar, kita paling cocok tuh sama makanan Jepang. Sushi contohnya. Ramen. Nikah dulu atau mapan dulu, Kak? Bingung ya. Ini menurut kita loh ya, jangan disamakan dengan yang lain ya. Kalau menurut aku mapan dulu. Tapi definisi mapan itu gimana ya? Mapan tuh udah misal udah punya pekerjaan, maksudnya penghasilan sendiri, itu nggak sih mapan? Mungkin ya. Kalau menurut aku sih emang harusnya mapan dulu karena nikah tuh butuh duit. Betul. Hidup tuh butuh duit. Betul. Dan kalau nikah kan pasti kita udah terlepas dari orang tua ya. Kalau bisa, ya kita udah bisa hidup sendiri gitu. Dan juga aku ngerasa paling banyak masalah itu bisa terjadi kalau misalkan keuangan nggak stabil. Benar. Bisa. Jadi keuangan nggak stabil menimbulkan masalah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kak boleh spill range biaya apartemen yang ditempatin nggak? Biaya beli, biaya Mungkin biaya tinggalnya ya. tinggal. Kalau tinggal, Mungkin belinya dulu nggak apa-apa. oke, belinya itu kita 2 bedroom di 500 jutaan lah ya. Ya. Luasnya itu 35 meter persegi. Untuk biayanya Renovnya kemarin kita isi semua habis sekitar 180-an. 180 juta. Terus ada biaya apa? Kebersihan, Itu 300.000. listrik sama air, Mungkin rata-rata mungkin 600-700.000 iya sebulan. sebulan. Terus parkir, 150.000, wifi, 350. Ya mungkin Ya. sekitar 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulannya Ya. keluar. gimana malam pertamanya? Aku langsung inget-inget lagi. Malam pertama itu kita habis nikah langsung hitung After duit. party, Oh iya, after party dulu. sama teman-teman sampai jam 12 malam, seru-seruan. Terus habis gitu kita nggak bisa tidur. Kita nggak tidur, kita melakukan hal-hal yaitu menghitung uang. Ya kita ngitung uang untuk malam-malam, Kita ngitung uang dari tamu-tamu. mandi, bersih-bersih. Yes, gitulah malam pertamanya. Ya, udah gitu. Sekian video tanya jawab ya kali ini. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, ada yang belum kejawab bisa komen di bawah. Yes. Nanti kita bakal balesin. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye. Bye bye.